Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Jumat 8 Mei 2026 yang akan dibawakan oleh Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini hari Jumat, Paskah yang kelima, gereja mengajak kita untuk menjalani kehidupan kita atas dasar cinta kasih. Bagaimana bacaan Injil secara utuh? Mari kita mendengarkannya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, bacaan Injil hari ini menegaskan kepada kita supaya kita hidup atas dasar relasi kita dengan Tuhan Yesus. Kita hidup karena kita menaati perintah Tuhan Yesus. Dan perintahnya adalah perintah yang sangat membahagiakan, yaitu perintah mengasihi. Sekaligus perintah itu adalah kunci dalam menghayati kehidupan yang penuh dengan damai, syukur, dan sukacita. Orang yang penuh kasih, dia akan menemukan kasih di mana-mana. Karena barang siapa mengasihi, dia tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan ini adalah amanat terakhir pada waktu masa akhir hidup Yesus mendekat. Maka kita bersyukur dan menyadari bahwa ini adalah amanat yang sangat penting. Hidup kita adalah sebuah kehidupan yang ada dalam relasi dengan Allah Putra, Tuhan Yesus. Dan relasi itu adalah sebuah harapan yang pasti, yaitu bahwa kita dikasihi sedemikian rupa sehingga kita menjadi sahabat. Kita diminta menghayati hidup kita dalam pengertian dan kesadaran bahwa kita adalah sahabat Yesus. Dan kalau kita adalah sahabat Yesus, maka ya sudah, hidup kita penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan cinta kasih. Kita tinggal percaya saja dan menjalani kehidupan atas dasar keyakinan bahwa kita adalah sahabat Yesus itu. Dan sebagai sahabat Yesus, kita menjalankan apa yang dimintanya,
yaitu hidup di dalam kasih. Dan kalau kita hidup di dalam kasih, hidup kita penuh dengan damai dan sejahtera. Karena apapun yang diminta akan diberikan oleh Bapa. Mengapa bisa begitu? Karena dengan mengasihi, kita ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam kita. Bahkan sebetulnya kita tidak minta apapun, kita sudah cukup berlimpah-limpah. Karena kita ada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Mencintai ini juga berarti kita mengakui kekuatan dan kuasa Allah. Karena Allah adalah kasih. Ketika kita hidup di dalam kasih, atas dasar kasih, digerakkan oleh kasih, maka kemudian kita mempunyai kuasa untuk mengalahkan apapun, bahkan kematian. Maka sebetulnya orang yang sangat berkuasa dalam segala aspeknya adalah orang yang mengasihi, yang hidup di dalam kasih, karena dia menggunakan kuasa Allah sendiri. Maka saya sendiri menyaksikan seorang ibu yang lanjut usia dan kemudian mempunyai suami yang tidak begitu baik menurut ukuran wajar atau umum, normal, tetapi Oma ini tetap setia, penuh sukacita, dan penuh kasih. Ketika ditanya bahkan oleh anaknya sendiri, Mama kenapa sih bisa tahan sama papa yang begitu? Dan Mama itu dengan penuh senyum dan sukacita mengatakan, I love him. Saya mencintainya. Dan ternyata cinta itu kekuatan besar yang bahkan bisa mengalahkan hal-hal negatif yang datang dari luar, termasuk dari orang yang kita kasihi. Karena kasih itu adalah kekuatan. Kasih itu adalah daya yang powerful sekali karena dari Allah sendiri. Karena Allah adalah kasih. Dan Tuhan mengerti rahasia ini, maka kita diminta untuk hidup dalam kasih dan terus mengasihi apapun yang terjadi. Dan ini adalah sebuah kunci kehidupan yang penuh dengan damai dan rasa syukur. Karena ternyata kebahagiaan, kedamaian, dan rasa syukur itu bersumber di dalam, bukan di luar. Kalau kita mengasihi, hidup di dalam kasih, dan bahkan sadar bahwa saya adalah kasih itu sendiri, ya sudah, kita bisa menjadi sumber. Ketika ada penderitaan, kita menjadi sumber pengharapan. Ketika ada kebencian, kita menjadi sumber pengampunan. Ketika ada perpecahan, kita menjadi sumber kerukunan. Karena kita adalah kasih itu sendiri. Dan it's so powerful. Maka Tuhan mengajarkan satu hal, perintahnya hanya satu, hidup di dalam cinta kasih. Karena dengan hidup dalam cinta kasih, kita hidup di dalam Allah. Kita juga menaati perintah Tuhan. Dan kita adalah sahabatnya. Dan ini adalah pilihan. Dan yang memilih adalah Tuhan sendiri. Tidak semuanya bisa memahami rahasia ini. Tetapi kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, diberikan rahasia ini. Supaya kita percaya dan kemudian menghayati hidup kita sesuai dengan rahasia agung, hidup di dalam kasih, digerakkan oleh belas kasih. Maka kita kemudian bisa memperoleh damai yang berasal dari Allah dan bisa mengalahkan dunia ini. Maka mari kita menaati perintah Tuhan. Karena kita adalah sahabat-sahabat yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Dan karena itu Tuhan membuka rahasia-rahasia agar hidup kita itu penuh dengan syukur dan damai sejahtera. Rahasianya hidup dalam kasih, mengasihi siapa saja, terutama taat kepada Kristus dengan menjalankan perintah kasih itu. Dan kita bersyukur bahwa kitalah yang dipilih oleh Tuhan untuk memahami rahasia ini. Maka mari kita sungguh-sungguh mengalami dan menjalankan hidup kita di dalam kasih Tuhan. Itulah kepastian yang membuat kita dapat memperoleh kedamaian. Kita tidak khawatir dan takut karena kita hidup
atas dasar harapan yang pasti, yaitu pada kasih Tuhan sendiri. Maka para sahabat Festus yang terkasih, saya akan berdoa dan memberkati Anda semua supaya Anda bisa hidup di dalam cinta kasih. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memilih kami menjadi sahabat-sahabat-Mu. Dan sebagai sahabat, Engkau telah menyatakan rahasia kehidupan penuh damai dan sukacita, yaitu hidup dengan saling mengasihi. Bantulah kami agar kami memperoleh kekuatan, memperoleh kehendak yang kuat untuk menaati kehendak-Mu, perintah-Mu, hidup di dalam cinta kasih. Agar kami menghasilkan buah dan buah yang berkelimpahan. Karena itu, kami mohon berilah kami berkat agar kami mampu menjalankan perintah-Mu ini. Allah yang Maha Baik, limpahkanlah berkat-Mu kepada kami semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.